أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kitabnya, di mana Allah Ta'ala dalam Al-Quran menjelaskan bahwa manusia memiliki kelebihan yang tentunya tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Di antaranya Allah Ta'ala memberi kepada manusia rasa malu yang itu dibentuk dalam bentuk pakaian. Ya. Allah Ta'ala mengatakan, ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Surah Al-Maidah. Wahai manusia, bawalah zinatakum, perhiasan kalian pada setiap masjid. Lalu kemudian Allah Ta'ala juga mengatur pernikahan. Karena pernikahan itu sehingga pernikahan itu menjadi primadona di dalam akhlaknya manusia. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatur pembagian harta waris, Allah Ta'ala juga mengatur pernikahan. Sebagai tidak hanya harta yang Allah Subhanahu wa taala atur, tapi juga pernikahan. Agar kemuliaannya manusia ini tampak, muncul. Karena materi itu sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Oleh karenanya di situ berpotensi terjadi pertikaian. Begitu juga dengan pernikahan, sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, dan disitulah pula terpotensi terjadi pertikaian. Maka Allah Subhanahu wa taala perlu mengatur pernikahan agar manusia tidak menjadi terhina karena memiliki harta, tidak menjadi terhina karena kawin, tidak menjadi terhina karena memiliki harta, yaitu terjadinya kekacauan waktu mereka membagi harta waris dan sebagainya, di luar waris pun. Dan juga jangan sampai mereka menjadi terhina karena pernikahan. Kenapa? Karena mereka menikahi perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawin. Sebagaimana Allah Ta'ala ingatkan pada ayat 22 dari surat An-Nisa, Allah SWT, wala tankihu ma nakaha aba'akum minan nisa illa ma qad salaf. Jangan menikahi perempuan-perempuan yang dikawin oleh orang tua kalian zaman jahiliyah. Innahu kana fahisyah, itu suatu kekejian yang sangat, wa maqtan, dan kemurkaan Allah Ta'ala yang sangat, wasa'a sabila, jalan yang salah, karena mereka itu adalah perempuan-perempuan yang bukan untuk dinikahin. Yang sudah kita bahas pada pengajian sebelumnya, yaitu Allah telah mengharamkan menikahi ibu, anak perempuan, saudaranya ayah, saudaranya ibu, keponakan, lalu ibu-ibu yang pernah menyusui, dan saudara-saudara yang disusui oleh ibu yang sama.
lalu mertua, gitu ya, lalu anak-anak dari istri yang kita hidup bersama mereka, gitu ya, lalu juga menantu. Nah, ini semua Allah Ta'ala larang, gitu. Baik. Lalu Allah Ta'ala juga melarang pada ayat 24, wal muhsanatu minan nisa illa malakat aymanukum. Jangan mengawini orang perempuan yang sudah dikawin oleh orang laki, kecuali illa malakat aymanukum, kecuali budak-budak kalian. Nah, pada hari ini kita masuk pada ayat 25, di mana di sini Allah Subhanahu wa taala berbicara mengenai mengawini budak. Nah, ada pertanyaan, mengapa ya kok Allah Subhanahu wa taala itu tetap meletakkan pernikahan dengan budak, padahal kan bisa terjadi kemungkinan budak itu tidak ada seperti yang terjadi sekarang, gitu ya. Allah Ta'ala meletakkan firman-Nya pada Al-Quran mengenai pernikahan budak, padahal ada kemungkinan budak itu tidak ada dan sekarang terjadi. Nah, jadi untuk apa? Nah, itu pertanyaannya. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala itu tetap meletakkan, gitu ya, aturan mengawini budak, padahal masih terbuka kemungkinan bahwa budak itu tidak ada. Nah, jadi apa bedanya budak dengan orang merdeka? Nah, orang merdeka, sebagaimana yang dibahas kita pada surat Al-Ahzab, orang merdeka Allah Ta'ala minta kepada mereka itu untuk, gitu ya, meletakkan, gitu ya, meletakkan jilbabnya. Nah, gitu ya, Allah Subhanahu wa taala meminta kepada orang beriman jilbab mereka pada surat Al-Ahzab, gitu ya. Allah Ta'ala meminta mereka itu untuk meletakkan, menggunakan jilbab mereka, min jalabihinna, gitu ya, min jalabihinna. Ya. Pada surat Al-Ahzab ayat 59, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, wahai nabi, sampaikan kepada istrimu, anak-anak perempuanmu dan seluruh orang perempuan yang beriman, yudhina alaina min jalabibihinna, untuk menurunkan, menurunkan jalabibihinna. Jangan hanya menutupi kepala saja, gitu ya. Bukan menutupi kepala saja. Misalnya ada orang dengan kepalanya, orang perempuan kepalanya ditutupi dengan kain, namanya turban. Itu namanya turban, bukan sorban. Kalau sorban orang laki, orang perempuan namanya turban. Nah, kepalanya ditutupi dengan kain. Nah, Allah mengatakan itu diturunkan agar menutupi seluruh tubuh mereka. Untuk apa? Dzalika adna ayyurafna, itu lebih mudah untuk dikenali. Fala yu'zain, supaya tidak diganggu. Nah, jadi bedanya orang merdeka, orang perempuan merdeka dan budak, budak itu tidak perlu menutup kepalanya. Kalau orang merdeka harus menutup kepalanya. Nah, di sini menunjukkan strata, menunjukkan strata. Nah, perbedaan antara orang yang mulia, orang yang merdeka dan budak. Nah, kalau budak itu di mana dapatnya? Di pasar. Nah, gitu ya. Budak itu di pasar bisa dibeli. Kalau orang merdeka tidak bisa, lewat wali-walinya. Nah, kalau budak di pasar sama dengan barang, gitu ya. Tapi kalau orang merdeka tidak bisa, tertutup wajah mereka. Begitu ya. Ada Allah Ta'ala mengatakan muhsan, nah, gitu ya, terbentengi. Nah, di sini Allah mengatakan wal muhsanat, artinya ya orang perempuan yang sudah kawin, yaitu orang merdeka, terbentengi mereka. Nah, gitu ya. Jadi orang perempuan yang merdeka tidak mudah untuk diakses. Nah, makanya mereka ini ya gampang saja, harganya murah. Nanti hukumnya pun separuh dari orang biasa. Budak hukumnya separuh dari orang biasa. Istrinya Nabi 2 kali orang biasa. Nah, kalau budak hukumnya separuh orang biasa. Kalau istrinya Nabi 2 kali orang biasa. Nah, ini sudah menunjukkan, dari hukuman ini sudah menunjukkan, gitu ya, bagaimana levelnya istrinya Nabi terhadap manusia, bagaimana levelnya budak terhadap manusia. Jadi kalau ada orang perempuan yang membuka auratnya, itu berarti
menurunkan derajatnya, menyamakan dirinya sama dengan budak dalam pandangan Islam. Gitu ya. Jangan kita menggunakan kacamata yang lainnya, tidak boleh. Ya. Jangan kita karena orang-orang sekian banyak menganggap bahwa membuka aurat itu benar, lalu kita ikut-ikutan, jangan. Itu salah. Mereka itu sedang dalam keadaan dihina oleh syaitan. Karenanya malam hari ini kita membahas mengenai budak, mengawini budak, ayat 25. Al-Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yastati' minkum tawlan. Siapa di antara kalian yang tidak tidak mampu membayar at-taul. At-taul itu adalah fadl, kelebihan, wasi'ah, yaitu mahar. Ayyankihal muhsanat al-mu'minat, tidak bisa dia membayar maharnya orang merdeka mahal. Silahkan famimma malakat aymanukum, mengawini budak-budak kalian, min fatayatikumul mu'minat. Masih ada syaratnya, min fatayatikumul mu'minat, mengawini budak-budak yang beriman. Mengawini budak-budak yang beriman. Budak pun perlu dibeli yang beriman, bukan asal-asalan. Begitu kelihatan ada orang perempuan, budak lain langsung dikawin, tidak benar. Wallahu a'lamu bi'imanikum. Allah Ta'ala tahu iman kalian, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memfasilitasi kalian dengan hal semacam ini, karena Allah Ta'ala mengetahui bahwa kalian itu antar sama kalian itu imannya tidak kuat, dan apabila dipaksakan bahwa orang itu harus mengawini orang merdeka, nanti akan terjadi kemaksiatan. Maka Allah Ta'ala mengizinkan, bukan merekomendasikan. Sama dengan yang sudah kita bahas pada awal pembukaan surat An-Nisa, di mana Allah Ta'ala memberi kesempatan orang untuk mengawini perempuan lebih dari satu. Wa in khiftum alla ta'dilu, fankihuna ma tabalaguna nisa masna wa thulha, boleh kalian silakan mengawini orang-orang perempuan lebih dari satu. Sebagaimana yang kita baca pada surat An-Nisa, pada pembukaan surat An-Nisa, di mana Allah Ta'ala mengizinkan kepada kita untuk mengawini orang-orang perempuan lebih dari satu. Saya buka sejak awal. Ayat 3. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tawalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Kalau kalian khawatir tidak bisa alla tuqsitu, tidak bisa bertindak sangat adil kepada anak-anak perempuan yatim. Al-qist itu adilnya adil, lebih dari adil. Al-qist itu silakan mengawini yang lainnya, 2, 3 dan 4. Wa in khiftu alla ta'dilu, ini lain lagi nih, bukan alla tuqsitu, alla ta'dilu. Kalau kalian tidak bisa adil kepada beberapa orang perempuan tadi, jadi keadilan yang diperlukan untuk menghadapi seorang perempuan yang sendirian jauh lebih berat daripada apabila yang dikawin itu adalah anak-anak perempuan yang tidak yatim. Lebih berat, lebih berat mengawini anak-anak perempuan yang yatim daripada mengawini yang lainnya yang bukan yatim, yang punya wali. Mereka itu punya wali, baik itu orang tua, paman, saudara dan sebagainya. Ada pelindungnya. Itu tidak ada pelindungnya mereka. Yang ada hanya katakan sepupu sebagai wali. Karena dia itu bukan sebagai wali, dia yang diizinkan untuk menguasai, karena anak perempuannya sendirian. Ini daripada tidak mumpung, tidak ada yang menguasainya, dan cuma saya yang menguasainya, maka saya menggunakan kekuasaan saya untuk bertindak seenaknya. Tidak boleh. Meskipun juga tidak boleh bertindak seenaknya kepada orang-orang perempuan yang bukan yatim.
Tetapi tindakan seenaknya kepada yang perempuan yang yatim, gitu ya, lebih berdosa daripada seenaknya kepada yang tidak yatim. Loh, ini berat loh menjelaskan ayat ini. Gitu ya. Menjelaskan ayat ini berat seperti di MK. Gitu ya. Berat, tidak gampang lah, karena perlu memahami maksudnya Allah Ta'ala itu apa. Gitu. Maka Allah Ta'ala memberitahu kita pada ayat 25 dari surat An-Nisa, Allah Ta'ala mengatakan silahkan mengawini budak-budak yang beriman, fankihuhunna biizni ahlihinna, ya kawinilah mereka ini dengan seizin wali mereka, artinya yang memiliki itu siapa, begitu ya, yang memiliki siapa ya. Hendaknya dari mereka ini, kalian minta izin, saya mau mengawini budakmu. Nah, kenapa? Ya terpaksa, karena saya tidak mampu membayar mahar untuk orang yang merdeka. Nah, sebenarnya ya tentu saya memilih, kalau bisa ya saya memilih orang yang merdeka. Tetapi karena orang yang merdeka itu minta rumah, nah begitu ya, minta rumah lah, dan apa tidak tahu lah, katanya 500,000 ya, tapi itu kan di depan, nah, tapi nanti ada lagi, ya, gitu ya, nanti ada selanjutnya, nah, itu kan mukadimah saja itu, DP-nya itu, setelah itu gitu, $500,000, nah, oh begitu ya, iya, waduh, tidak berani. Kalau gitu ya, repot inilah. Jadi bagaimana ya? Silahkan mengawini budak, gitu ya. Ya. Tetapi wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf. Bayangkan, meskipun dia budak ya. Pertama karena terpaksa, kemudian setelah dengan seizin pemiliknya, dan maharnya bil ma'ruf. Tidak boleh kan kamu budak. Jadi karena kamu budak, kamu sudah tidak usah banyak-banyak. Itu maharnya kan buat orang merdeka. Lah kamu lah. Ini perhatikan di sini. Allah Ta'ala meminta kepada kita untuk mendidik istri kita, ya, mendidik istri kita, ya, lewat jalan pikiran di bawah sadar menjadi mulia. Ya, dengan memberi mereka itu mahar yang besar, memberitahu kepada mereka bahwa kalian ini adalah manusia-manusia yang bernilai. Jadi bagaimana? Jadi hendaknya kalian harus bisa mengeluarkan perbuatan yang bernilai, loh, begitu. Jadi itu perlu disadarkan. Ini mahar bukan hanya dipakai untuk resepsi saja, wah rame. Ngundang 2.000 orang lah misalnya. Ketika maharnya 2 miliar misalnya, habis untuk resepsi, ya udah betul. Begitu ya. Ini mahar menunjukkan bahwa orang perempuan itu bernilai. Nah, karena bernilai, mereka harus sadar bahwa mereka harus menunjukkan akhlak mereka yang terbaik. Saya itu ternyata diberi, gitu ya, diberi mahar yang begitu besar ya, berarti saya ini sangat bernilai ya. Oleh karenanya saya harus mengeluarkan suatu perbuatan yang bernilai. Nah, ini mesti dicamkan. Nah, jadi jangan mindsetnya dirubah, diperbaiki. Perubahan untuk perbaikan, diperbaiki cara berpikirnya. Jangan sekedar mahar itu identik dengan resepsi dan kemudian hilang. Tidak perlu ada aturan, tidak. Mahar itu diperbesar, gitu ya. Bukan kintor, Allah Ta'ala mengatakan kintor, karung-karungan, agar orang perempuan itu mengerti bahwa mereka itu adalah makhluk yang bernilai, gitu ya. Makhluk yang bernilai, gitu ya. Supaya mereka sadar bahwa mereka itu memiliki tanggung jawab, tugas yang berat, gitu ya. Yaitu memberikan inspirasi untuk kemuliaan, loh. Gitu ya. Bukan sekedar memperhias dirinya untuk dirinya sendiri, pokoknya saya bukan begitu. Bukan. Berkah
Itu pengorbanan. Perkawinan itu pengorbanan. Perkawinan itu adalah tempat orang untuk berkorban. Itu perkawinan namanya. Begitu ya. Jadi dia diberi mahar yang besar agar dia sadar bahwa tugasnya itu berat, dan itu mulia. Begitu. Bahkan budak pun Allah Ta'ala minta begitu. Muhsanat, gitu ya. Muhsanat, hasanah itu benteng. Muhsanat itu terbentengi dari segala macam perbuatan yang keji, yaitu perzinaan. Ghaira musafihat, gitu ya. Safaha itu menumpahkan, artinya bukan orang-orang perempuan yang memang merupakan berprofesi sebagai pezina, tidak. Az-zani la yankihu illa zaniyah aw musyrikah. Orang lelaki yang berzina tidak mengawini kecuali orang perempuan yang berzina atau orang musyrik. Wa zaniyatu la yankihu illa zaniyah aw musyrik. Orang perempuan yang berzina memang ini dia ya orang berzina atau musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, diharamkan untuk orang beriman. Begitu ya. Jadi dalam perkawinan itu harus dimasukkan nilai-nilai kemuliaan, bukan nilai-nilai kehinaan. Di dalam perkawinan harus dimasukkan, dipasang, dibangun nilai-nilai kemuliaan. Oh begitu ya, iya. Lah kalau tidak ngerti kemuliaan, jangan kawin. Kalau tidak ngerti kemuliaan, jangan kawin. Kalau tidak ngerti kemuliaan itu apa, jangan kawin. Nanti merepotkan orang banyak nanti. Gitu ya. Kalau orang itu tidak mengerti kemuliaan itu apa, jangan kawin. Nanti membingungkan, merepotkan orang banyak. Merusak segalanya. Karena dia tidak ngerti, tidak tahu apa yang terbaik mesti dikerjakan. Begitu ya. Karena dia tidak ngerti, loh, saya dikawinkan misalnya. Lah ini. Gitu ya. Walinya pun tidak mengerti apa itu kemuliaan. Gitu ya. Oleh karena Allah Ta'ala menjadikan orang laki itu qawwam. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Qawwam sebagai penegak di atas orang perempuan. Makanya wali bukan orang perempuan, wali itu orang laki. Karena yang mengerti nilai kemuliaan itu orang laki. Begitu ya. Yang ngerti kemuliaan itu orang laki. Dia mesti mengajarkan, mesti mendidik, gitu ya. Memberitahu kepada anaknya. Kalau perlu kepada mantunya. Diberitahu anaknya, nak, kamu ngerti tak dikawinkan itu apa? Ya tidak tahu loh, ya bagaimana kau tidak tahu? Gitu ya. Dikawin itu tuh begini lah. Kamu ngerti enggak? Nah, kemudian yang laki juga ditanya, kamu ngerti tak? Kamu ngerjakan apa? Oh ya tidak tahu loh. Juga diberitahu. Memberitahu kemampuan itu bukan waktu akad. Begitu ya. Baik yang kawin maupun yang tidak kawin tidak ada kepentingan dengan khutbah itu. Nah, begitu ya. Sebelum resepsi ditanyai, kamu itu kawin mau apa? Ya ngisi waktu. Oh tidak bisa. Begitu ya, mengisi waktu, main game saja lah. Gitu ya. Jangan kawin, berhubungan dengan alat saja. Ini manusia ini. Ini manusia. Di mana di situ ada nilai-nilai kemuliaan. Gitu ya. Harus tahu bahwa nanti saya itu kawin mesti begini lah. Harus tahu apa yang dia kerja, yang mesti dia kerjakan. Baik laki maupun perempuan, harus tahu apa yang mesti dikerjakan. Nah, kalau dia tidak tahu, kalau tidak tahu diajari ya. Kamu ya nanti kalau kamu itu mesti begini, harus beginilah. Begitu. Selesai diajarkan sebelum prosesi pernikahan lah. Sudah ngerti ya? Ya sudah kawin. Begitu waktu akad, langsung akad selesai. Tidak perlu kamu begini, dinasihati depannya orang banyak lah. Loh, ada apa? Gitu ya. Yang kawin mau ketemu istrinya, lah undangannya mau makan. Gitu ya. Kok panjang Ustaz ini lah. Gitu ya. Sudah ngerti, kita sudah profesional lah. Begitu. Lain yang kawin, ya kemarin dinasihati, bukan sekarang lah. Begitu ya. Tidak perlu langsung datang akad, tidak pakai ngaji muter-muter gini buat apa. Begitu ya, sudah akad selesai kok dibacakan, dipanjang-panjangkan lah. Kita mulai dari jam 9 sampai jam 11. Nah, kita nganggur apa, ada kerjaan apa. Begitu ya, sudah datang selesai akad, makan selesai pulang. Disederhanakan, tidak usah diperpanjang. Itu yang mesti kita pahami. Wala mutakhidati akhdan. Mutakhidati akhdan. Bahasanya Allah Ta'ala ini terlalu halus gitu ya. Mutakhidati akhdan, gitu ya. Bukan orang-orang yang sekedar gitu ya,
gitu ya, akhdan di sini artinya sekedar dipakai untuk ya sudahlah, gampangnya selingkuhan gitu ya. Kalau musafihat tadi profesi, memang musafihat itu profesinya berzina, dia berzina dengan orang banyak. Kalau mutakhidati akhdan tidak, dia hanya dia tidak milih semua orang, dia milih orang-orang yang betul-betul gitu ya, profitable, punya uang, gitu ya, sahibus sir, gitu ya, teman rahasia, tapi dapat istana ya. Begitu, meskipun rahasia tapi ya dapat villa di puncak, gitu loh gampangnya, ngerti? Itu dia dapat villa di puncak, begitu loh. Satu sales berhubungan dengan satu orang saja, begitu ya. Tapi dimungkinkan, gitu ya, tanpa ada pernikahan di situ, tidak boleh, karena pernikahan itu sesuatu yang harus diumumkan, alun nikah lah, resmi. Ada wali, ada saksi dan sebagainya. Ini tidak. Gitu. Ya hanya sekedar berjanji gitu saja, pertemuan perjanjian, ya sudah ya. Tidak ada akad, begitu ya. Karena tidak ada akad, tidak ada kewajiban moral. Begitu ya. Karena tidak ada akad, tidak ada kewajiban moral. Artinya kalau misalnya yang laki itu tiba-tiba meninggal, tidak dapat waris dia, gitu ya, tidak dapat waris misalnya. Tapi akad tidak, gitu ya. Akad tidak resmi, gitu ya. Dia diakawinkan oleh walinya, gitu ya, dengan mahar tertentu. Lalu kemudian dia masuk kamar, dibuka kerudungnya, wah, gitu ya, over ekspektasi ini, gitu ya, wah, terlalu cantik, geblak dia. Selesai, begitu ya. Lo ini belum apa-apa ini, ya sudah meninggal orangnya, gitu ya, orangnya sudah meninggal, ringnya 5, gitu ya, kelihatan geblak dia, gitu ya, meninggal. Oh, tidak bisa gitu saja, mesti membayar mahar, gitu ya, menjalani iddah dan dapat waris. Ini hasilnya resmi. Kalau yang tadi tidak resmi, lalu punya anak bagaimana? Yang tadi yang tidak resmi lalu punya anak bagaimana? Mau ke sekolah, mana suratnya? Mana suratnya? Buku nikahnya mana? Tidak bisa. Yang kasihan nanti anaknya, gitu ya. Yang kasihan anaknya karena tidak tercatat oleh negara. Tidak bisa, harus tercatat oleh negara. Yang mengawinkan negara. Itu yang terjadi. Jadi ada 3 hal di sini. Gitu ya. Musafihat, mutakhidati akhdan. Pertama, ghairu musafihat wala mutakhidati akhdan, ada 2 hal, gitu ya. Bukan sekedar menumpahkan, yaitu berkawin dengan pezina, dan bukan sekedar untuk bermain-main gampangnya. Fa idza uhsinna, kalau mereka itu sudah melakukan suatu perbuatan, tindakan perzinaan bagaimana? Gitu ya. Kalau mereka itu melakukan tindakan perzinaan bagaimana? Allah Ta'ala mengatakan fa'alaihinna nisfu ma'al muhsanat minal azab, hanya separuh saja, gitu ya, hanya separuh saja dari yang dia kerjakan. Ulama mengatakan bukan separuh, gitu ya, sekedarnya saja, bukan separuh, sekedarnya saja, gitu ya. Ulama mengatakan bahwa mereka ini dihukum dengan hukuman bukan separuh, gitu ya, bukan misalnya dirajam, gitu ya, 100 misalnya, ya mereka 50 enggak, gitu ya, sekedarnya saja, gitu ya. Kenapa? Karena mereka ini meskipun, gitu ya, meskipun mereka ini manusia, gitu ya, meskipun mereka ini manusia, tetapi ya sudahlah, tingkat intelektualnya tidak sama dengan orang merdeka, begitu ya. Meskipun di sini Allah Ta'ala, ya di sini ya kita melihat bagaimana kualitasnya. Kalau Allah Ta'ala mengatakan separuh, gitu ya, separuh berarti dia separuh dari orang biasa. Nah, kalau orang istri Nabi 2 kali lipat, berarti istri Nabi itu kualitasnya 2 kali lipat dari orang biasa. Gitu. Di sini ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW
Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, idza zanat amatu ahadikum fatabayyana zinaha falyajlidha al-hadda wa la yusarrif 'alaiha. Jika kalian itu mendapati mereka itu berbuat zina, falyajlidha, segera dipukul saja, gitu ya. Lalu kemudian semua idza zanat falyajlidha, gitu ya. Sekedar dipukul saja, tidak usah dilukai, tidak usah dilempari. Semua idza zanat tsalitsa fatabayyana zinaha falyabi'ha walau bihablin min sya'ar. Kalau sudah yang ketiga berzina ketiga kali, nah kamu jual. Nah, meskipun harganya sama dengan tali. Nah, gitu ya. Misalnya mestinya dijual 5 juta, jual 5.000 rupiah, tidak apa-apa. Nah, gitu ya. Mestinya 5 juta harganya, kamu jual 5.000 rupiah saja. Nah, itulah orang-orang perempuan yang Allah Ta'ala kategorikan sebagai amah. Nah, sebagai budak perempuan. Itu Allah yang menciptakan, Allah Ta'ala yang menciptakan jiwanya manusia itu Allah Ta'ala. Kita dikasih tahu manusia ya, saya kasih tahu ya, saya itu menciptakan manusia itu ada yang begini tipenya, ada yang begini tipenya. Nah, begitu ya. Kita beli handphone misalnya, gitu ya, dari satu pabrik. Loh ini kok murah ya, gitu ya. Ini 2 juta, lah ini 20 juta. Oh ya lain Pak, lah, gitu ya. Bapak pegang 2 juta dan 20 juta lain. Begitu Bapak pegang 20 juta, dilihat orang banyak Pak. Nah, oh iya, kalau 2 juta ditinggalkan orang banyak. Loh, bagaimana? Jadi bagaimana? Ya kalau Bapak kepingin dilihat orang ya pakai, ada yang 30 juta, ada lah. Bapak pamerkan begini, lain hasilnya. Gitu ya, segalanya berbeda, fasilitasnya banyak. Begitu ya. Jadi bukan soal barang itu mahal, memang banyak hal yang di situ yang memberikan kontribusi kepada pemiliknya. Nah, yang tidak bisa disamakan lah. Ini HP 2 juta sama kok 20 juta, ya tidak bisa. Kita tidak bisa beban yang diberikan kepada 2 juta diberikan kepada yang bebannya 20 juta diberikan kepada 2 juta, ya tidak bisa. Nah, begitulah. Ini mesti kita pahami lah, gitu ya, supaya kita mengerti lah, gitu ya. Dan oleh karenanya kita sebagai manusia harus mengerti, nah, gitu ya, bahwa siapa yang mendampingi kita itulah kita. Nah, gampangnya begitu. Siapa yang mendampingi kita itulah kita. Nah, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan, nah, gitu ya, tetapi sekedar ya memberikan fasilitas. Nah, gitu ya. Dzalika liman khasyal anata minkum, itu buat siapa yang takut perzinahan dan yang tidak bisa bayar mahar tadi. Nah, gitu ya. Yang pertama tidak bisa bayar mahar untuk orang merdeka, dan yang pada akhirnya dia takut berbuat zina, silahkan. Wa antasbiru khairun lakum, lebih baik sabar sebagai orang yang tidak beristri daripada kalian beristri orang semacam ini, turun derajat kalian nanti. Gitu ya. Sabarnya karena turun lebih pedih daripada yang tidak punya istri. Gitu ya. Sabarnya punya istri budak itu lebih menderita daripada yang tidak punya istri. Yang tidak punya istri mungkin beralasan, ya saya tidak butuh kawin kok. Kenapa? Tidak wajib kawin itu. Saya tidak butuh kawin misalnya. Misalnya. Itu masalah pribadi. Tapi kalau kawin dengan orang yang kategori budak lah, dia menurun. Menurunkan derajatnya lah. Gitu ya. Allah Ta'ala pun mengatakan jangan, lebih baik kalian sabar dalam penderitaan daripada mengawini budak. Wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan Dia Maha Penyayang. Mengapa Allah Ta'ala menjelaskan ini? Ayat 26, yuridullahu liyubayyina lakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kepingin menjelaskan kepada kalian untuk, gitu ya, untuk kebaikan kalian. Nah, gitu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjelaskan ini untuk kebaikan kalian. Nah, gitu ya. Baik. Wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum, dan gitu ya, dan Allah Ta'ala, gitu ya, menjelaskan sunanal ladzina min qablikum. Allah Ta'ala menjelaskan kepada kalian di sini berkata tara'iqhum al-hamidah,
jalan-jalan yang terpuji, wattiba'a syari'a sahih alladhi yuhibbuha wa yarduha, dan menjelaskan dan menjelaskan bagaimana mengikuti gitu ya, syariatnya yang Allah Ta'ala sukai. Nah, jadi itu begitu ya. Allah Ta'ala kepingin yuridullahu liyubayyina lakum. Nah, gitu ya. Menjelaskan kepada kalian yang terbaik buat kalian dan menunjukkan kepada kalian jalan-jalan. Nah, jalan-jalan yang membuat kalian itu mulia. Nah, gitu ya. Yaitu orang sebelum kalian. Wa yatuba alaikum, dan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kalian. Ada 3 hal di sini. Pertama, Allah Ta'ala berkehendak dengan yang tadi itu untuk menjelaskan begini loh, gitu ya. Sebenarnya kalian tidak akan menjadi lebih baik kalau kalian menikahi budak. Turun derajat kalian, sabar lebih baik. Pertama. Kedua, Allah Ta'ala akan menunjukkan kepada kalian apa yang membuat kalian mulia, yaitu kawinilah orang-orang perempuan yang merdeka seperti orang sebelum kalian. Nah, gitu ya. Dan Allah Ta'ala Maha menerima taubat kalian kalau memang kalian terpaksa mengawini budak. Wallahu alimun hakim. Allah Ta'ala itu Dia tahu dan Dia bijaksana. Nah, begitu ya. Allah Ta'ala itu tahu dan Dia bijaksana di dalam Allah Ta'ala tahu, gitu ya, tahu masalahnya. Dan Allah Ta'ala itu tahu bahwa Dia harus menyelesaikan masalah. Itulah hakim. Nah, jadi pertama orang itu mesti tahu dulu, alim, tahu, mengetahui masalah. Suatu kemampuan itu, mengetahui masalah. Dan itu dilanjutkan dengan kemampuan kedua, tahu apa yang harus dikerjakan. Nah, begitu ya. Mengetahui itu tidak semua orang ya tahu. Mungkin ada suatu masalah dia tidak tahu. Allah Ta'ala tidak. Dia tahu masalah dan Dia pun tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah itu. Itu diberikan kepada kita supaya kita menjadi mulia, gitu ya. Ya. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Diulangi lagi Allah Subhanahu wa taala selanjutnya. Wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat an tamilu mailan 'azima. Allah Subhanahu wa taala kepingin mengampuni kalian, gitu ya, karena kekurangan kalian. Dan Allah telah berharap orang-orang yang yattabi'una syahawat, yang kerjanya itu hanya ikuti syahwat nafsu, untuk antamilu, agar kalian pun, gitu ya, menjauhi kebenaran. Mailan azimah lah, mailan azimah lah, bayangkan, gitu ya, suatu penyimpangan yang jauh sekali lah. Allah memberitahu, gitu ya, bahwa Allah Ta'ala itu maksudnya baik. Begini caranya. Ada lagi orang yang kepingin kalian itu menjauhi al-haq dengan memberikan jalan-jalan, cara-cara, perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang terhina supaya terhina. Kita tidak perlu berbuat maksiat, tidak perlu. Kita tidak perlu berbuat maksiat ya. Tetapi memang syaitan mengilhami kita maksiat agar kita terhina. Begitu ya. Kita tidak perlu berbuat maksiat, buat apa? Tetapi sama dengan orang buka aurat. Untuk apa? Untuk apa orang buka aurat? Kena angin, masuk angin, ini yang dikerik akhirnya. Buat apa? Orang buka aurat tidak ada gunanya, tidak perlu. Begitu, tidak ada gunanya. Tetapi memang sengaja membuka, diilhami oleh syaitan untuk membuka aurat agar tidak terjadi kerusakan. Orang mencuri misalnya, orang mencuri, apakah sudah pasti koruptor itu orang tidak punya kaya, tapi dia mencuri? Karena ada kenikmatan di dalam melawan Allah Subhanahu wa taala. Ilham dari mana? Dari syaitan. Orang tidak perlu itu semua, tidak kita butuhkan kemaksiatan itu. Tapi syaitan mengilhami kita agar berbuat maksiat agar kita menjadi terhina seperti dia. Gitu. Ayat 28, yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Allah Ta'ala bermaksud meringankan kalian. Ya sudahlah, kawinlah para budak, ya. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Memang manusia itu Allah Ta'ala jadikan lemah. Lemah dalam arti tidak mampu, gitu ya, selalu mengendalikan dirinya. Tidak mampu selalu mengendalikan dirinya. Akhirnya akalnya yang notabene lebih hebat dari makhluk lain menjadi seperti tidak punya akal.
begitu ya. Apa mungkin kita punya kambing misalnya, gitu ya, mengawini kambing jantan kan dengan kambing jantan? Nggak ada. Kita kalau punya peternakan, kalau ada orang punya peternakan kambing, sapi, unta, dan sebagainya, apa kamu pernah mendapati ada jantan mengawini jantan betina? Oh ya ada. Lah itu manusia ya, manusia banyak begitu. Manusia banyak. Betina kawin dengan betina, jantan dengan jantan. Kalau hewan tidak ada. Begitu ya, hewan tidak ada lah. Gitu ya. Makanya Allah Ta'ala ingatkan kepada kita, gitu ya. Jangan sampai kita itu menjadi makhluk yang dihinakan. Nah, gitu ya. Dihinakan oleh apa? Oleh kelemahan kita. Nah, gitu ya. Jangan sampai kita menjadi makhluk yang dihinakan oleh kelemahan kita. Nah, gitu ya. Kita tuh lemah. Nah, gitu ya. Jangan kata Nabi SAW, gitu ya. Yang kira-kira maknanya la yanbaghi lil mu'min, gitu ya, ayyudhilla nafsah atau yuhina nafsah. Tidak boleh seorang beriman itu menghinakan dirinya. Bagaimana Rasulullah? Dia mengangkat beban yang dia tidak mampu. Tidak boleh. Nah, orang beriman harus tahu bahwa ini barang saya tidak mampu mengangkatnya. Jangan diangkat. Nah, begitu ya. Jangan diangkat. Oh ini berat ini. Saya tidak kuat mengangkat. Nah, diangkat akhirnya. Diangkat kecedit akhirnya. Nah, aduh, operasi repot. Nah, begitu ya. Repot. Sudah tahu barang berat jangan diangkat. Nah, oh berat saya tidak mampu. Nah, oh ini berat, tidak saya pikir, tidak usah dibaca, tidak usah dipikir. Nah, udah. Kita baca buku misalnya, jelimet bukunya, jangan dibaca. Begitu ya. Jangan karena dilihat orang baca buku engineering misalnya lah, gitu ya, dilihat orang ini, gitu ya. Atau baca buku bedah misalnya, supaya dilihat orang, buat apa lah? Buat apa? Koran tidak ngerti kok baca buku engineering, gitu ya. Buat apa? Janganlah, jangan kita selalu gitu ya, melakukan tindakan-tindakan yang tidak memuliakan kita, bahkan menghinakan kita. Nah, begitu menghinakan kita. Seorang sesengaja, misalnya yang tadi saya katakan, mempunyai istri simpanan lah, gitu ya, itu bukan suatu kemuliaan. Lalu apalagi berzina, lalu mengawini budak lah. Allah Ta'ala tidak mengatakan itu baik, terpaksa. Allah Ta'ala memfasilitasi, tapi dengan hukumnya, peraturannya. Tapi Allah Ta'ala tidak merekomendasikan, gitu ya. Baik, itu yang harus kita pahami. Jangan sampai kita dalam hidup melakukan tindakan-tindakan, gitu ya. Khususnya dalam pernikahan. Nah, meskipun kita itu bukan orang yang memiliki harta yang banyak, gitu ya, tetapi bukan berarti lalu kita menjadi terhina karenanya. Nah, berarti kan kalimat saya ya, gitu ya. Nanti saya ini bekal buat selanjutnya ini. Nah, gitu ya. Meskipun kita itu bukan orang yang tidak memiliki harta yang banyak, tapi itu bukan merupakan alat untuk menghinakan dirinya. Nah, ini penting kita pahami. Nah, begitu ya. Meskipun kita itu tidak punya harta yang sedemikian banyak, jangan itu menjadi kendaraan untuk kehinaan kita. Nah, gitu ya. Baik, saya baca ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang beriman, jangan kalian itu makan harta kalian, gitu ya, dengan cara yang batil. Nah, gitu ya. Jangan kalian itu memakan harta kalian dengan cara yang batil, yaitu dengan menzalimi. Nah, gitu ya. Tidak boleh kita di dalam berdagang misalnya, gitu ya, berdagang ada unsur penipuan. Lalu yang sering terjadi pembagian waris misalnya, ada yang dizalimi. Nah, gitu ya, tidak boleh, gitu ya. Tidak boleh kita dalam hidup menipu saudara kita sesama muslim. Nah, Nabi sudah mengatakan pada waktu haji wada, fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza wa fi syahrikum hadza. Sesungguhnya, gitu ya, jiwa kalian, harta kalian dan kehormatan kalian haram, tidak boleh seperti haramnya hari ini, bulan ini dan tempat ini. Nah, tidak boleh. Gitu ya. Kita melakukan tindakan yang mencederai nyawanya orang atau hartanya atau kehormatannya. Nah, tidak boleh, gitu ya. Illa antakuna tijaratan antaradhim minkum. Nah, kecuali di dalam perdagangan, dalam konteks perdagangan antaradhin. Nah, gitu ya, saling meridhoi. Nah, begitu ya. Jangan sampai kita menjual
katakan barang misalnya terlalu mahal misalnya, nah, gitu ya, saat orang membutuhkan, nah, mumpung orang membutuhkan, nah, gitu ya, lalu saya tahu orang ini butuh, gitu ya, saya tahu orang ini butuh, jadi saya menjualnya, gitu ya, dengan menekan dia, tidak boleh, begitu ya. Saya tahu orang ini butuh, maka saya menjualnya dengan menekan dia. Tidak boleh, antarodin, saling meridhoi. Nah, karena rezeki itu bukan harus lewat materi yang kita terima. Rezeki itu tidak harus dengan materi yang kita terima, tapi rezeki itu adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wala taqtulu anfusakum, jangan saling membunuh. Nah, begitu ya. Baik meskipun tidak membunuh secara jiwa, harta dihilangkan lah. Kalau kita melukai perasaan seseorang misalnya, kita menzalimi seseorang, lalu kemudian orang tadi tertekan jiwanya, sakit, mati dia. Nah, begitu ya. Kita menzalimi seseorang, stres, depresi, mati dia. Nah, begitu ya. Kita menzalimi seseorang misalnya, nah, gitu ya. Tidak harus langsung dibunuh, tapi dengan diganyang. Nah, akhirnya dia marah dan sebagainya lah, tertekan, depresi, mati akhirnya lah. Sama saja, tidak harus dengan meracuninya, tidak boleh. Nah, gitu ya. Innallaha kana bikum rahim. Allah telah menyukai kalian, merahmati kalian. Nah, adapun hadis yang terkait dengan bunuh diri yang masih pada ayat ini, insyaallah akan saya paparkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.